Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Mufdilatul Lailia, Saya Ustadzia Ramadhani, saya Silwahyuni, saya Rizka Kartika Sari, saya Najwa Aulia. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti kedudukan Nabi Muhammad SAW yang bertugas menggantikan Nabi sebagai kepala pemerintahan atau pimpinan agama. Khulafaur Rasyidin ada 4. Yang pertama ada Abu Bakar, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq pada masa 632 sampai 834 Masehi. Abu Bakar adalah salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam atau Al-Sabiqun Awalun. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafa Al-Tamimi. Abu Bakar lahir pada 513 Masehi dan meninggal dunia 23 Agustus 634 Masehi. Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq karena ia selalu membenarkan dan mempercayai Rasulullah SAW. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, melanjutkan ekspedisi pasukan Usama. Yang kedua, menumpas kaum murtad dan orang-orang yang menolak membayar zakat. Yang ketiga, menumpas orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Yang keempat, membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Yang kelima, mengirim pasukan ekspansi ke wilayah Irak dan Syria. Yang keenam, menerapkan konsep balance police pada Baitul Mal. Dan yang ketujuh, kebijakan pengembangan dan mengangkat penanggung jawab Baitul Mal. 2. Umar bin Khattab pada masa pemerintah 634 sampai 644 Masehi. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Lahir di Mekah, Jazirah Arab 583 Masehi dan wafat pada 25 Zulhijjah 23 Hijriah tanggal 3 November 644 Masehi. Dia adalah orang yang berbudi luhur, fasih, adil serta pemberani. Ia juga mendapat gelar Amir al-Mu'min, komandan atau pimpinan orang-orang yang beriman, sehubungan dengan penaklukan yang berlangsung pada masa pemerintahannya. Kebijakan Umar bin Khattab: 1. Menciptakan stabilitas politik. 2. Menciptakan pemerintah yang bersih. 3. Menegakkan keadilan dan persamaan hak. 4. Persamaan kebebasan. 5. Memberikan hak dan kekayaan umum dan tidak ada pengeluaran kecuali sesuai dengan haknya. 3. Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdul al-Manaf dari suku Quraisy, lahir pada tahun 576 Masehi atau 6 tahun setelah Rasulullah SAW lahir. Utsman bin Affan masuk Islam pada usia 30 tahun. Atas ajakan Abu Bakar, beliau dijuluki Dzun Nurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi 2 putri Rasulullah, yakni Ruqyah dan Ummu Kulsum secara berurutan. Selain itu, kebijakan Utsman bin Affan yang pertama, melakukan perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur. Dan kedua, melakukan pembagian tanah-tanah negara kepada individu-individu untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul Mal. Ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik agar dapat memperoleh kemantapan iman. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib pada masa 656 sampai 661 Masehi. Ali adalah putra dari paman Rasulullah SAW sekaligus menantu Rasulullah. Lahir pada 13 Rajab 23 Hijriah atau 599 Masehi dan wafat 21 Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi. Beliau adalah sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Ia menjadi menantu Rasulullah setelah menikah dengan putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra. Kebijakan Ali bin Abi Thalib: yang pertama, pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam. Yang kedua, pengeluaran angkatan laut dihilangkan. Yang ketiga, kebijakan pengtataan anggaran. Kondisi Islam dan umat muslim pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Abu Bakar, kondisi Islam tidak stabil sepeninggal Nabi.
Muncul para nabi-nabi palsu, muncul kelompok murtad dan fokus pada penstabilan politik. Yang kedua, pada masa Umar bin Khattab, Islam mengalami masa yang gemilang, politik dalam negeri stabil. Kemudian yang ketiga ada Utsman bin Affan, bersifat merebut kembali wilayah yang sudah ditaklukkan pasukan Islam sebelumnya. Yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini tidak terjadi ekspansi dan terjadinya Waqiah Al-Jamal dan Tahkim sebagai bukti adanya kejadian dalam negeri yang harus diselesaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.